Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu legenda paling terkenal dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Sebuah kisah yang melahirkan gunung indah yang kita kenal sebagai Tangkuban Perahu. Siap untuk petualangan ini? Yuk, kita mulai. Dahulu kala, di sebuah hutan lebat, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tidak sendirian. Ia tinggal bersama putranya yang gagah berani, Sang Kuryang, dan seekor anjing setia bernama Tumang. Namun, ada rahasia besar yang tidak diketahui Sang Kuryang. Tumang, anjing kesayangannya itu, sebenarnya adalah ayahnya sendiri, seorang dewa yang dikutuk menjadi anjing. Suatu hari, saat berburu di hutan, Sang Kuryang merasa kesal karena tidak mendapatkan satu pun hewan buruan. Dalam amarahnya, ia tak sengaja melepaskan anak panah yang mengenai Tumang hingga anjing itu mati. Ketika ia pulang dan menceritakan apa yang terjadi, Dayang Sumbi sangat terkejut dan murka. Ia tidak bisa menahan emosinya dan memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka. Sang Kuryang yang merasa sakit hati dan takut pun melarikan diri dari rumah, meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu berlalu, tahun berganti tahun. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, sakti, dan kuat. Ia telah mengembara ke berbagai negeri dan menimba banyak ilmu. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap awet muda karena kesaktiannya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Sang Kuryang, yang sudah lupa dengan masa lalunya, jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang ia temui. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun terpesona dengan pemuda gagah itu dan hampir menerima lamarannya. Namun, saat sedang membelai rambut Sang Kuryang, ia melihat sebuah bekas luka di kepalanya. Seketika ia sadar, pemuda di hadapannya adalah putranya yang telah lama hilang. Tentu saja, ia tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Dengan panik, Dayang Sumbi mencari cara untuk membatalkan pernikahan itu secara halus. Akhirnya, ia mengajukan sebuah syarat yang mustahil. "Baiklah, aku akan menikahimu," kata Dayang Sumbi. "Tapi ada syaratnya. Kau harus membuatkan aku sebuah danau dan sebuah perahu besar untuk kita berlayar. Dan semuanya harus selesai sebelum fajar menyingsing." Sang Kuryang, yang dibutakan oleh cinta dan kesaktiannya, menyanggupi syarat itu tanpa ragu. Dengan bantuan para jin dan makhluk halus, Sang Kuryang mulai bekerja. Ia menebang pohon besar untuk dijadikan perahu, dan membendung sungai Citarum untuk membuat danau. Pekerjaannya berjalan sangat cepat. Menjelang tengah malam, danau hampir selesai, dan perahu besar itu sudah hampir jadi. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan, mulai cemas. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, Sang Kuryang akan berhasil. Ia pun mendapat ide cemerlang. Dayang Sumbi membangunkan para wanita di desa untuk menumbuk padi dan membentangkan kain sutra berwarna putih di ufuk timur. Suara tumbukan lesung dan cahaya dari kain sutra itu membuat suasana seperti fajar telah tiba. Ayam jantan pun mulai berkokok, tertipu oleh cahaya buatan itu. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang ketakutan. Mereka mengira hari sudah pagi dan langsung lari bersembunyi, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Ia merasa telah dicurangi dan usahanya sia-sia. Dalam puncak amarahnya, ia menendang perahu besar yang hampir jadi itu dengan sekuat tenaga. Perahu itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Dan ajaibnya, perahu raksasa itu berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itulah yang hingga kini kita kenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Sisa tunggul pohon yang ia tebang berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul, dan danau yang ia buat menjadi Danau Bandung. Kisah ini bukan hanya sekadar dongeng, tapi juga mengajarkan kita banyak hal. Tentang bagaimana amarah bisa membutakan dan menghancurkan segalanya, dan pentingnya menerima kebenaran, sepahit apapun itu. Nah, itulah legenda Tangkuban Perahu. Menarik sekali bukan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.